Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Sore itu, langit di atas Jakarta berwarna jingga pekat, seolah ikut terbakar oleh ketegangan yang merayap di dalam ruang tamu mewah kediaman Baskara. Alana sedang duduk tenang di sofa beludru sambil menyesap teh Earl Grey kesukaannya ketika pintu depan terbanting terbuka dengan keras. Debumannya mengguncang vas bunga kristal di meja sudut. Namun tangan Alana tetap stabil. Ia tidak menoleh. Ia sudah tahu siapa yang datang. Erlangga melangkah masuk dengan langkah besar. Wajahnya merah padam oleh kombinasi antara amarah dan euforia yang aneh. Di belakangnya, seorang wanita muda dengan gaun satin merah ketat dan riasan tebal mengikuti dengan senyum kemenangan yang tersungging di bibirnya. Itu Tias, sekretaris pribadi Erlangga yang selama 6 bulan terakhir telah menjadi duri dalam pernikahan Alana. Sudah waktunya, Alana. Suara Erlangga menggelegar, memecah kesunyian rumah yang biasanya damai. Tanpa aba-aba, Erlangga melemparkan sebuah amplop coklat besar. Amplop itu meluncur di udara dan mendarat tepat di atas pangkuan Alana, menjatuhkan beberapa tetes teh ke atas rok sutranya. Tanda tangani itu sekarang. Aku sudah tidak tahan lagi melihat wajahmu yang datar itu di rumah ini, teriak Erlangga. Matanya melotot, menunjukkan rasa jijik yang tidak lagi ia sembunyikan. Alana perlahan meletakkan cangkir tehnya ke atas meja. Ia mengambil amplop itu dengan gerakan anggun, membukanya, dan menarik selembar kertas bertajuk gugatan cerai. Ia membacanya dengan saksama, baris demi baris, seolah-olah sedang membaca menu restoran. Tidak ada air mata, tidak ada getaran di jemarinya. Hanya ini? Tanya Alana singkat. Suaranya sedingin es. Erlangga tertawa kasar. Suara tawanya terdengar sumbang. Hanya ini? Kau pikir aku bercanda? Dan dengar baik-baik, karena aku hanya akan mengatakannya sekali. Dalam 2 hari, kau harus keluar dari rumah ini. Kemasi semua barangmu, atau lebih baik lagi, tinggalkan saja semuanya. Karena mulai lusa, rumah ini, perabotan ini, dan semua kemewahan di sini adalah milik Tias. Tias melangkah maju, merangkul lengan Erlangga dengan manja. Sayang, jangan terlalu keras padanya. Kasihan, dia mungkin bingung mau tinggal di mana setelah ini. Oh, aku lupa, bukankah orang tuamu di desa sudah tidak punya apa-apa lagi? Tias terkikik. Sebuah suara yang terdengar seperti gesekan pisau di atas piring bagi siapapun yang mendengarnya. Erlangga mencium kening Tias di depan mata Alana. Sebuah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyakiti hati istrinya. Kau dengar itu, Alana? Tias akan menjadi nyonya baru di sini. Rumah ini terlalu besar dan terlalu indah untuk wanita membosankan sepertimu. 2 hari. Jika lewat 1 jam saja dari batas waktu itu kau masih menginjakan kaki di lantai ini, aku akan menyuruh satpam menyeretmu keluar seperti gelandangan. Untuk pertama kalinya sejak Erlangga masuk, Alana mengangkat pandangannya. Ia menatap suaminya, pria yang ia bantu bangun karirnya dari nol, pria yang modal usahanya berasal dari tabungan rahasia keluarga Alana, pria yang kini merasa telah menjadi raja di atas tahta pasir. Alana mulai tertawa. Awalnya hanya sebuah kekahan kecil, namun perlahan berubah menjadi tawa yang jernih dan panjang. Tawa yang tidak mengandung kesedihan, melainkan tawa seseorang yang baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Erlangga tertegun. Wajahnya yang tadi sombong kini berubah menjadi bingung, lalu kesal. Apa yang lucu? Kau sudah gila, ya? Kehilangan suamimu membuat otakmu geser. Alana berhenti tertawa, namun sisa-sisa senyum masih menghiasi bibirnya yang dipulas lipstik merah pucat. Ia berdiri, membuat Erlangga secara tidak sadar mundur 1 langkah. Meskipun Erlangga lebih tinggi, aura yang dipancarkan Alana saat itu terasa begitu dominan, seolah-olah dia adalah sang ratu yang sedang melihat 2 badut di istananya. 2 hari, Erlangga. Alana merapikan roknya. Itu waktu yang sangat singkat untuk mengemasi kenangan 5 tahun pernikahan. Tapi kau benar 2 hari adalah waktu yang sangat cukup. Alana melirik Tias dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang membuat Tias merasa telanjang. Kau menginginkan rumah ini, Tias? Silakan. Ambillah.
Tapi ingat satu hal, berhati-hatilah dengan apa yang kau impikan, karena terkadang saat kau mendapatkannya, kau akan menyadari bahwa itu adalah beban yang akan menenggelamkanmu. Jangan sok bijak di depanku, bentak Erlangga. Kau hanya wanita yang bergantung pada kartu kreditku. Kita lihat apa kau masih bisa tertawa saat kau tidur di emperan jalan lusa nanti. Alana hanya tersenyum simpul. Ia mengambil amplop coklat itu kembali. 2 hari. Aku terima tantanganmu. Sekarang, jika kalian tidak keberatan, aku harus mulai berkemas. Ada banyak hal yang harus kupindahkan ke tempat yang semestinya. Alana melangkah melewati mereka berdua tanpa menoleh lagi. Aroma parfumnya yang mahal tertinggal di udara, memberikan kesan otoritas yang tak tergoyahkan. Erlangga merasa ada sesuatu yang salah. Tawa Alana tadi bukan tawa histeris seorang wanita yang hancur. Itu adalah tawa seorang predator yang baru saja melihat mangsanya masuk ke dalam lubang jebakan. Sudahlah, sayang, bisik Tias, mencoba mengembalikan suasana hatinya. Dia hanya berakting kuat. Dia pasti akan menangis di kamar. Ayo, aku ingin melihat-lihat kamar utama kita yang baru. Erlangga mengangguk, mencoba mengusir rasa tidak nyaman di hatinya. Namun, bayangan tawa Alana terus terngiang di telinganya. Ia tidak tahu bahwa saat ia melangkah menuju kamar atas, Alana sudah berada di ruang kerjanya, menyalakan laptop yang terhubung dengan server pusat perusahaan Erlangga, dan mengetikkan serangkaian perintah yang akan memulai runtuhnya domino hidup Erlangga dalam hitungan jam. Bagi Erlangga, 2 hari adalah waktu untuk mengusir Alana. Bagi Alana, 2 hari adalah waktu yang lebih dari cukup untuk memastikan Erlangga tidak memiliki apapun lagi untuk dipertahankan. Permainan baru saja dimulai. Suara pintu ruang kerja yang terkunci rapat menjadi pembatas antara kekacauan di luar dan ketenangan mematikan di dalam. Alana menyandarkan punggungnya di kursi kulit ergonomis yang harganya setara dengan 3 bulan gaji manajer menengah. Ia tidak menyalakan lampu utama. Hanya cahaya biru dari layar laptop yang menerangi wajahnya, memberikan kesan tajam dan dingin pada fitur wajahnya yang biasanya lembut. Di luar sana, ia bisa mendengar sayup-sayup suara Erlangga dan Tias yang sedang tertawa, merayakan kemenangan mereka dengan botol sampanye yang diambil dari gudang bawah tanah. Erlangga tidak tahu bahwa sampanye itu adalah hadiah dari seorang klien besar yang menandatangani kontrak justru, karena kepercayaan mereka pada manajemen risiko yang disusun oleh Alana. Alana menghela napas panjang, bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan yang luar biasa. Topeng sebagai istri penurut, yang ia kenakan selama 5 tahun terakhir terasa semakin berat setiap harinya. Sekarang, setelah Erlangga sendiri yang membuangnya, Alana merasa bebas untuk menjadi dirinya yang asli, seorang arsitek finansial yang tidak kenal ampun. Ia membuka sebuah folder terenkripsi berjudul Proyek Phoenix. Di dalamnya terdapat ribuan dokumen digital yang telah ia kumpulkan dengan teliti selama 3 tahun terakhir. Sejak pertama kali ia mencium aroma parfum wanita lain di jas Erlangga. Alana bukanlah wanita yang akan melabrak suaminya di lobi hotel. Baginya, konfrontasi emosional adalah pemborosan energi. Ia lebih suka penghancuran sistematis. Flashback singkat melintas di benaknya. 5 tahun lalu, Erlangga hanyalah seorang pemuda dengan ambisi besar tapi modal nol. Alana, yang berasal dari keluarga dengan akar bisnis yang kuat namun memilih untuk tetap berada di balik layar, melihat potensi pada Erlangga. Ia menggunakan koneksi ayahnya untuk memberikan suntikan modal pertama melalui sebuah perusahaan cangkang bernama Baskara Holdings. Erlangga percaya bahwa uang itu adalah pinjaman dari investor malaikat, yang terkesan dengan presentasinya. Padahal, Alanalah sang malaikat, atau lebih tepatnya, pemilik sangkar. Selama bertahun-tahun, setiap keputusan strategis yang diambil Erlangga sebenarnya berasal dari memo singkat yang diletakkan Alana di meja sarapannya, dikemas sebagai saran istri. Erlangga tumbuh menjadi sombong, merasa dirinya adalah Midas modern yang mampu mengubah apapun menjadi emas. Ia lupa bahwa emas itu berasal dari tambang milik istrinya. Alana mulai mengetik. Jemarinya menari di atas keyboard dengan kecepatan yang mengagumkan. Langkah pertamanya malam ini adalah menghubungi pengacara keluarga besarnya, Rahardian. Halo, Rahardian.
Aktifkan protokol lusa, ucap Alana singkat saat telepon diangkat. Anda yakin, Nyonya? Ini berarti mematikan seluruh ekosistem finansial Tuan Erlangga dalam sekejap. Suara berat Rahardian terdengar dari seberang sana. Dia yang memberikan batas waktu 2 hari. Rahardian. Aku hanya menghormati permintaannya. Pastikan klausul pranikah tentang perselingkuhan dan penipuan aset sudah siap di meja hakim besok pagi. Dan satu lagi, pindahkan hak guna bangunan rumah ini kembali ke Baskara Holdings malam ini juga. Dimengerti. Bagaimana dengan operasional kantor? Biarkan dia menikmati euforianya besok pagi di kantor. Aku ingin dia merasa berada di puncak dunia sebelum aku menarik buminya keluar dari bawah kakinya. Jawab Alana dengan senyum tipis. Setelah menutup telepon, Alana masuk ke sistem internal perusahaan. Ia melihat akun pengeluaran perusahaan yang digunakan Erlangga. Di sana tertera transaksi baru. Pembelian kalung berlian senilai 500 juta rupiah di sebuah butik mewah 1 jam yang lalu. Alana tahu itu untuk Tias. Nikmatilah, Tias. Itu akan menjadi perhiasan terakhir yang kau miliki. Gumam Alana. Alana kemudian membuka data kepemilikan rumah mewah yang mereka tempati. Erlangga, dalam kebodohannya dan rasa percaya diri yang berlebihan, pernah memalsukan tanda tangan Alana dalam sebuah dokumen agunan untuk mendapatkan pinjaman ekspansi perusahaan tahun lalu. Erlangga mengira Alana tidak tahu. Namun, Alana telah menyimpan salinan asli dokumen tersebut dan bukti forensik pemalsuan tanda tangan itu di dalam brankas digitalnya. Ini bukan sekadar kasus perceraian biasa. Ini adalah jebakan tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang telah Alana siapkan sebagai hadiah perpisahan. Alana berdiri dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Di sana, ia melihat Erlangga sedang menunjukkan kolam renang kepada Tias, seolah-olah dia adalah raja yang sedang menunjukkan wilayah kekuasaannya kepada ratu barunya. Erlangga benar-benar tidak tahu siapa Alana. Dia hanya melihat Alana sebagai wanita rumah tangga yang hobi memasak dan mengatur jadwal sosialnya. Dia tidak pernah tahu bahwa Alana adalah lulusan terbaik manajemen finansial dari universitas ternama di London, yang mengelola portofolio aset keluarga besarnya yang bernilai triliunan. Bagi dunia luar, Erlangga adalah wajah dari keberhasilan. Tapi bagi mereka yang tahu kebenarannya, Erlangga hanyalah sebuah merek yang hak patennya dimiliki sepenuhnya oleh Alana. Dan malam ini, Alana memutuskan untuk menghentikan produksi merek tersebut. 2 hari, Erlangga. Alana berbisik pada bayangannya di kaca jendela. Dalam 48 jam, kau akan menyadari bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milikmu di dunia ini hanyalah baju yang kau pakai saat ini. Dan mungkin, itu pun juga aku yang membelikannya. Alana menutup laptopnya. Ia tidak akan tidur malam ini. Ada terlalu banyak pindahan yang harus dilakukan. Bukan memindahkan barang, tapi memindahkan kekuasaan. Ia mulai menyusun daftar aset yang akan ia sita besok, mobil sport Erlangga, jam tangan koleksinya, hingga saham kosong di perusahaan yang namanya saja sudah dicemari oleh pengkhianatan. Saat fajar mulai menyingsing, Alana keluar dari ruang kerjanya. Ia berpapasan dengan Erlangga yang baru saja keluar dari kamar tamu, tempat ia tidur dengan Tias. Erlangga menatapnya dengan pandangan meremehkan. Masih di sini? Kupikir kau sudah mulai mengemas koper murahmu. Ejek Erlangga sambil memakai jam tangan Rolexnya. Alana menatap jam tangan itu sebentar. Lalu menatap mata Erlangga dengan ketenangan yang mengerikan. Aku sedang berkemas, Erlangga. Tapi aku memastikan tidak ada satupun sampah yang tertinggal di rumahku nanti. Erlangga mengerutkan kening. Rumahmu? Kau mulai berhalusinasi. Lusa, Tias akan mengganti semua gorden norak ini. Tentu, jawab Alana pelan. Silakan ganti apapun yang kalian inginkan selama sisa waktu yang kalian punya. Alana berjalan melewati Erlangga, meninggalkan suaminya yang tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri tanpa alasan yang jelas. Sesuatu tentang ketenangan Alana mulai mengusik keberanian Erlangga, tapi egonya yang besar dengan cepat menepis rasa takut itu. Dia tidak tahu bahwa badai sudah berada tepat di depan pintunya, dan dia tidak memiliki payung untuk berlindung. Pagi itu,
Suasana di meja makan terasa begitu canggung bagi siapapun yang melihatnya, kecuali bagi Alana. Ia duduk dengan tenang, mengoleskan selai stroberi ke rotinya seolah-olah pengumuman pengusiran lusa lalu hanyalah angin lalu. Di seberangnya, Tias duduk dengan jubah mandi sutra milik Alana yang ia ambil tanpa izin dari lemari. Sementara Erlangga sibuk memeriksa ponselnya dengan kening berkerut. Sayang, kenapa kartu kreditku yang ini ditolak saat aku mencoba memesan catering mewah untuk pesta kita lusa? Keluh Tias sambil meletakkan kartu berwarna emas di atas meja dengan kesal. Erlangga mendongak. Matanya tampak sedikit lelah. Mungkin hanya gangguan jaringan. Pakai yang satunya saja. Aku sedang sibuk. Tias. Ada laporan aneh dari Departemen Keuangan kantor pagi ini. Alana menyesap kopinya perlahan. Ia tahu persis apa laporan aneh itu. Tadi malam, pukul 2 pagi, Alana telah mengirimkan perintah digital ke sistem perbankan korporat. Sebagai pemegang saham pengendali di balik perusahaan induk yang menaungi bisnis Erlangga, Alana memiliki hak veto untuk membekukan seluruh aset operasional jika terdeteksi adanya anomali manajemen. Sebuah istilah hukum yang ia gunakan untuk menghukum pengkhianatan Erlangga. Masalah kantormu pasti serius, Erlangga. Ucap Alana tenang, matanya menatap lurus ke arah suaminya. Kudengar beberapa investor mulai menarik dana karena mereka merasa integritas pemimpinnya sedang dipertanyakan. Erlangga membanting ponselnya ke meja. Apa maksudmu? Kau tidak tahu apa-apa soal bisnis. Diam saja dan urus kopimu. Tentu, jawab Alana singkat dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Begitu Erlangga dan Tias berangkat menuju kantor dengan mobil sport yang cicilannya sebenarnya dibayar oleh perusahaan, yang juga sudah Alana bekukan, Alana langsung bergerak. Ia tidak pergi ke kantor. Ia pergi ke bank utama tempat seluruh aset keluarga mereka disimpan. Di ruang VIP bank, seorang manajer senior menyambutnya dengan hormat yang luar biasa. Nyonya Alana. Semua sudah siap sesuai instruksi Anda. Rekening bersama telah dipisahkan. Dana pribadi Anda telah dipindahkan ke rekening luar negeri yang tidak bisa dilacak oleh pihak ketiga, termasuk suami Anda. Terima kasih, Pak Andi. Dan bagaimana dengan kartu kredit tambahan yang dipegang oleh Erlangga dan sekretarisnya? Sudah kami nonaktifkan 5 menit yang lalu. Nyonya. Limitnya telah diturunkan menjadi Rp0 atas dasar keamanan. Alana mengangguk puas. Ini adalah bagian dari rencana yang ia sebut sebagai diet finansial. Ia ingin Erlangga merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang selama ini pria itu hina, orang yang tidak punya kekuatan karena tidak punya uang. Sementara itu, di sebuah pusat perbelanjaan mewah tidak jauh dari sana, Tia sedang berdiri di depan kasir butik tas high-end. Ia baru saja memilih tas edisi terbatas seharga 200 juta rupiah. Maaf, Nona, kartu Anda ditolak. Ucap petugas kasir dengan sopan namun dingin. Tias meradang. Coba lagi. Itu kartu unlimited milik Erlangga Baskara. Kalian tidak tahu siapa dia. Kami sudah mencoba 3 kali. Nona, statusnya blokir permanen oleh pemilik utama. Apakah Anda punya metode pembayaran lain? Wajah Tias memerah. Beberapa pelanggan lain mulai berbisik-bisik dan menatapnya dengan pandangan menghina. Ia segera menelepon Erlangga. Namun ponsel pria itu sibuk. Tias terpaksa meninggalkan butik itu dengan tangan hampa dan rasa malu yang membakar dada. Di tempat lain, Erlangga sedang menghadapi badai yang lebih besar. Di kantornya, ia baru saja mendapat kabar bahwa vendor utama mereka menghentikan pengiriman bahan baku karena pembayaran yang seharusnya didebit otomatis pagi ini gagal dilakukan. Kenapa bisa gagal? Teriak Erlangga pada manajer keuangannya. Saya tidak tahu, Pak. Rekening perusahaan dikunci oleh sistem pusat. Dan ada satu hal lagi, surat dari firma hukum Rahardian Ako baru saja sampai. Mereka menyatakan bahwa seluruh dana investasi yang masuk bulan lalu ditarik kembali oleh pihak pemberi modal, karena adanya pelanggaran kontrak. Lutut Erlangga terasa lemas. Pihak pemberi modal? Selama ini ia mengira modal itu adalah miliknya sendiri yang dikelola oleh pihak ketiga. Ia segera mencoba menelepon nomor darurat bank, namun jawabannya selalu sama, sesuai instruksi pemegang hak suara mayoritas.
Erlangga bersandar di kursinya. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia teringat ucapan Alana di meja makan tadi pagi. Integritas pemimpinnya sedang dipertanyakan. Tidak mungkin, bisiknya. Alana hanya wanita rumah tangga. Dia tidak punya kuasa atas ini semua. Namun, di dalam lubuk hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Ia ingat bahwa setiap kali ada masalah besar, Alanalah yang selalu memberikan solusi. Setiap kali ia butuh koneksi, Alanalah yang, secara tidak sengaja, mengenalkannya pada orang yang tepat. Bagaimana jika selama ini dia bukan sedang memimpin, melainkan sedang dipandu? Erlangga mencoba mengambil napas dalam-dalam. Aku masih punya rumah itu, pikirnya menghibur diri. Rumah itu aset pribadiku. Kalaupun perusahaan hancur, aku bisa menjual rumah itu dan memulai lagi dengan Tias. Ia tidak tahu bahwa di saat yang sama, Alana sedang duduk di kantor notaris, menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa rumah mewah tersebut telah disita secara sepihak oleh Baskara Holdings sebagai kompensasi atas kerugian perusahaan yang disebabkan oleh tindakan ilegal Erlangga, pemalsuan tanda tangan tahun lalu. Alana melihat jam tangannya. Sudah berlalu 24 jam. Sisa 24 jam lagi. Ia kemudian mengirim pesan singkat ke ponsel Erlangga. Bagaimana harimu di kantor, sayang? Aku sudah mengemasi beberapa barang kecil. Oh, jangan lupa cek kotak surat di rumah sore ini. Ada hadiah kecil untukmu dan Tias. Erlangga membaca pesan itu dan melempar ponselnya ke dinding hingga hancur. Ia tidak sadar bahwa dengan hancurnya ponsel itu, ia juga kehilangan satu-satunya alat komunikasi yang mungkin bisa ia gunakan untuk memohon ampun sebelum semuanya terlambat. Rantai pasokan telah putus. Erlangga sekarang hanyalah seorang pria dengan jas mahal, tapi tanpa sepeser pun uang di saku, dan tanpa kekuatan untuk memerintah siapapun. Dan Alana? Ia baru saja memesan makan malam mewah untuk dirinya sendiri di sebuah restoran yang tidak akan pernah bisa dimasuki Erlangga lagi mulai besok. Rumah mewah itu terasa sangat sunyi saat Alana melangkah masuk di sore hari kedua. Namun, kesunyian itu segera pecah ketika ia mendengar suara teriakan dari arah ruang tengah. Erlangga baru saja pulang. Wajahnya kuyu dan dasinya sudah dilepas paksa. Di sampingnya, Tias tampak merengut, melemparkan tas belanjaan kosong ke atas sofa kulit. Apa yang terjadi dengan kartumu, Erlangga? Aku sangat malu di butik tadi. Semua orang melihatku seolah-olah aku ini penipu. Pekik Tias dengan suara melengking. Erlangga memijat pelipisnya. Aku sedang mengurusnya. Tias, ada masalah administrasi di kantor. Ini pasti hanya kesalahan teknis. Jangan menambah beban pikiranku. Alana berjalan melewati mereka dengan santai, membawa sebuah kotak bludru merah kecil di tangannya. Ia sengaja berjalan dengan langkah yang sedikit terburu-buru, memberikan kesan bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga. Oh, kalian sudah pulang? Tanya Alana dengan nada riang yang dibuat-buat. Erlangga, karena lusa aku sudah harus pergi. Aku memutuskan untuk mengeluarkan semua simpanan rahasiaku dari brankas. Aku tidak ingin barang-barang berharga ini tertinggal dan salah urus. Mata Tias yang tadinya merah karena marah, tiba-tiba berkilat penuh rasa ingin tahu. Ia menatap kotak bludru di tangan Alana. Simpanan rahasia? Apa maksudmu? Alana membuka kotak itu sedikit. Hanya cukup untuk memperlihatkan kilauan batu permata besar yang memantulkan cahaya lampu gantung. Itu adalah perhiasan imitasi kualitas tinggi yang Alana beli di pasar loak beberapa tahun lalu untuk keperluan pesta kostum. Namun di mata Tias yang amatir dan buta karena keserakahan, itu tampak seperti berlian 10 karat. Hanya beberapa kenang-kenangan dari nenekku, ucap Alana sambil menutup kotak itu dengan bunyi klik yang tajam. Nilainya mungkin tidak seberapa bagi Erlangga yang punya perusahaan besar, tapi bagiku, ini cukup untuk hidup mewah di luar negeri selama 10 tahun ke depan. Alana kemudian meletakkan kotak itu di atas meja rias di kamar tamu bawah, kamar yang ia tempati sementara, dan sengaja tidak mengunci pintunya. Ia juga meninggalkan sebuah map biru bertuliskan, sertifikat aset luar negeri, di samping kotak tersebut. Map itu berisi dokumen-dokumen yang terlihat resmi dengan cap emas.
Namun isinya hanyalah tumpukan kertas kosong dan brosur properti fiktif. Aku harus mandi dulu. Erlangga, tolong jangan biarkan siapapun menyentuh barang-barangku. Pesan Alana sebelum melangkah pergi menuju kamar mandi di lorong belakang. Begitu Alana menghilang, Tias langsung mendekat ke arah Erlangga. Sayang, kau dengar itu? Dia punya simpanan rahasia. Kalau dia pergi, dia tidak boleh membawa apapun dari rumah ini, kan? Bukankah kau bilang semua yang ada di rumah ini adalah milikmu? Erlangga bimbang. Logikanya mulai terganggu oleh stres di kantor. Alana benar. Itu warisan keluarganya. Keluarga apa? Kau bilang orang tuanya sudah miskin. Potong Tias cepat. Kalau dia punya berlian sebesar itu dan aset di luar negeri, berarti dia selama ini membohongimu. Dia mencuri uang perusahaanmu untuk memperkaya dirinya sendiri. Itu hak kita, Erlangga. Itu modal untuk menyelamatkan perusahaanmu. Racun yang disuntikan Tias mulai bekerja. Erlangga yang sedang panik mencari modal segar untuk menutupi hutang kantor yang tiba-tiba membengkak, mulai melihat kotak merah itu sebagai pelampung penyelamat. Kau benar, gumam Erlangga. Semua yang ada di bawah atap ini adalah milikku, termasuk apapun yang ia sembunyikan. Sementara Alana berada di balik pintu kamar mandi, ia tidak sedang mandi. Ia sedang mendengarkan melalui perangkat penyadap kecil yang terhubung ke ponselnya. Ia tersenyum mendengar perdebatan mereka. Keserakahan adalah jerat yang paling mudah dipasang. Malam itu, saat Alana berpura-pura tidur lelap, ia mendengar pintu kamarnya terbuka perlahan. Langkah kaki berjinjit masuk. Itu Tias. Dengan cekatan, Tias mengambil kotak merah dan map biru tersebut, lalu keluar dengan terburu-buru. Alana membuka matanya di kegelapan. Matanya berkilat penuh kemenangan. Di ruang kerja, Tias dan Erlangga membuka harta karun tersebut. Lihat ini, Erlangga. Berlian ini, kita bisa menjualnya besok pagi ke kolektor langgananmu. Kita akan punya uang tunai seketika. Seru Tias girang. Erlangga membuka map biru itu. Matanya membelalak melihat nama-nama properti di Swiss dan London yang tertera di sana. Dia benar-benar menyembunyikan ini semua dariku. Dasar wanita licik. Besok, setelah kita mencairkan perhiasan ini, aku akan memastikan dia pergi tanpa membawa koper sekalipun. Dia tidak pantas mendapatkan apa-apa. Erlangga merasa beban di pundaknya terangkat. Ia merasa telah menemukan jalan keluar dari kehancurannya. Ia bahkan sempat memesan tiket pesawat kelas 1 untuk dirinya dan Tias untuk liburan ke Bali minggu depan, menggunakan sisa saldo terakhir di kartu debit pribadinya yang ia pikir akan segera terisi kembali oleh hasil penjualan berlian tersebut. Ia tidak sadar bahwa berlian itu hanya kaca murah. Ia tidak tahu bahwa kolektor yang akan ia temui besok adalah orang suruhan Alana yang telah diperintahkan untuk mempermalukannya secara publik. Dan yang paling parah, ia tidak sadar bahwa dengan mengambil barang-barang tersebut, ia baru saja masuk ke dalam delik hukum, pencurian dalam rumah tangga, yang akan memperkuat posisi Alana di pengadilan nanti. Di kamarnya, Alana menyesap air putih. Ia melihat kalender digital di ponselnya. Sisa waktu, 18 jam. Erlangga, kau pikir kau sedang merampokku? Bisik Alana pada kegelapan. Padahal, kau baru saja mengambil umpan yang akan menyeretmu langsung ke balik jeruji besi. Tidurlah yang nyenyak malam ini, karena ini adalah malam terakhir kau tidur di atas kasur empuk. Alana kemudian mengirimkan satu email terakhir malam itu kepada Dewan Direksi perusahaan. Email itu berisi bukti-bukti penggelapan dana yang dilakukan Erlangga, yang seolah-olah baru saja ditemukan oleh staf administrasi karena adanya ketidakkonsistenan data yang dipicu oleh Alana sendiri. Besok pagi, bukan hanya matahari yang akan terbit, tapi juga badai yang akan meratakan tahta palsu milik Erlangga Baskara. Matahari hari kedua naik dengan angkuh, menyinari gedung pencakar langit yang menjadi markas besar Baskara Group. Erlangga tiba di lobi dengan langkah tegap, meskipun kantung matanya menghitam karena kurang tidur. Di sampingnya, Tias berjalan dengan dagu terangkat. Tangannya mencengkeram tas jinjing berisi berlian yang mereka curi dari kamar Alana tadi malam. Erlangga merasa tak terkalahkan. Di kepalanya, ia hanya perlu menjual permata itu,
menutupi kerugian sementara, dan memecat siapapun yang berani mempertanyakan otoritasnya kemarin. Namun, suasana di lobi terasa berbeda. Satpam yang biasanya membungkuk hormat kini menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran antara kasihan dan cemooh. "Selamat pagi, Pak Erlangga," ucap seorang petugas keamanan tanpa gerakan hormat yang biasanya. "Mohon maaf, akses kartu Anda ke lantai eksekutif telah dinonaktifkan." Erlangga mematung. "Apa? Kau tahu siapa aku? Aku pemilik gedung ini." "Perintah langsung dari Dewan Komisaris, Pak. Anda diminta langsung menuju ruang rapat besar di lantai 5. Mereka sudah menunggu," jawab petugas itu datar. Tias menyenggol lengan Erlangga. "Sayang, ada apa ini? Kenapa mereka berani sekali?" "Tenang, Tias. Ini pasti hanya prosedur formalitas karena masalah teknis kemarin," bisik Erlangga, meski keringat dingin mulai merembes di balik kemeja mahalnya. Saat mereka memasuki ruang rapat besar, suasana terasa seperti ruang sidang. Di ujung meja oval panjang, duduk 3 pria tua berwajah kaku, Dewan Komisaris yang selama ini dikenal sebagai kolega dekat ayah Alana. Di samping mereka, duduk Rahardian, pengacara Alana, dengan tumpukan dokumen tebal di depannya. "Erlangga, silakan duduk," ucap Pak Hendra, komisaris utama, suaranya berat dan tanpa basa-basi. "Dan Nona Tias, silakan tunggu di luar. Ini rapat internal." "Tidak, Tias adalah asisten pribadiku. Dia berhak di sini," bantah Erlangga mencoba merebut kembali kendali. "Asisten pribadi, atau alasan dibalik penggelapan dana perusahaan?" Pak Hendra melemparkan sebuah tablet ke tengah meja. Layarnya menunjukkan grafik merah yang menukik tajam serta rincian transaksi kartu kredit perusahaan untuk keperluan pribadi yang tidak masuk akal. Perhiasan, hotel mewah, dan tas bermerek. Erlangga tertawa hambar. "Itu hanya masalah administrasi. Saya akan menggantinya hari ini juga. Saya punya aset yang jauh lebih besar dari angka-angka kecil ini." "Aset yang mana, Erlangga?" tanya Rahardian sambil memperbaiki letak kacamatanya. "Jika yang Anda maksud adalah saham di perusahaan ini, perlu Anda ketahui bahwa pagi ini, Baskara Holdings telah mengeksekusi hak gadai atas seluruh saham Anda. Anda tidak lagi memiliki 1% pun di perusahaan ini karena kegagalan membayar utang piutang yang jatuh tempo hari ini." Dunia seolah berputar bagi Erlangga. "Utang apa? Aku tidak pernah berutang pada perusahaan induk." "Anda menandatangani kontrak investasi 5 tahun lalu, Erlangga." Rahardian menyodorkan sebuah dokumen asli. Di sana tertulis jelas, jika terjadi pelanggaran moralitas yang merusak reputasi perusahaan atau pemalsuan dokumen agunan, maka seluruh aset pribadi yang dijaminkan beralih seketika kepada pemegang saham mayoritas. Erlangga teringat tanda tangan yang ia bubuhkan saat pernikahan mereka. Ia mengira itu hanya formalitas cinta. Ternyata, itu adalah akta penyerahan diri jika ia berkhianat. "Dan soal aset pribadi," lanjut Rahardian dengan senyum tipis yang mematikan. "Klien kami, Nyonya Alana, telah melaporkan adanya kehilangan barang berharga di rumahnya tadi malam. Sebuah kotak perhiasan dan dokumen aset luar negeri." Tias, yang menguping di balik pintu, tidak tahan dan menerobos masuk. "Itu bohong. Alana memberikan itu pada kami. Dan perhiasan itu ada di sini. Kami akan menjualnya untuk membayar semua ini." Tias mengeluarkan kotak merah itu dengan bangga dan membantingnya ke meja. "Lihat, ini berlian 10 karat. Nilainya miliaran." Pak Hendra mengambil kotak itu, melihatnya sekilas, lalu melemparkannya kembali ke arah Tias seolah-olah itu adalah sampah. "Itu kaca, Nona. Kaca dari lampu gantung tua yang dipotong-potong. Apakah kalian sebodoh itu?" Wajah Tias memucat. Ia mengambil satu bongkahan permata itu dan menekannya dengan kuku. Benar saja, permata itu tergores dengan mudah. "Itu plastik dan kaca. Tidak mungkin," Alana bilang. Suara Tias bergetar. "Alana bilang." Rahardian tertawa pelan. "Klien saya tidak pernah bilang itu asli. Kalianlah yang berasumsi karena keserakahan kalian sendiri."
Dan dengan membawa barang ini ke sini, kalian baru saja memberikan bukti nyata di depan Dewan Komisaris bahwa kalian telah melakukan pencurian dan percobaan penipuan aset. Erlangga jatuh terduduk di kursinya. Kehancuran ini terlalu cepat, terlalu rapi, dan terlalu menyakitkan. Ia melihat ke sekeliling ruangan. Semua orang menatapnya dengan jijik. Pria yang kemarin merasa sebagai Raja Jakarta kini hanyalah seorang pencuri amatir yang tertangkap basah. Satu hal lagi, Erlangga, Pak Hendra berdiri. Satpam sudah mengosongkan mejamu. Barang-barang pribadimu ada di dalam kardus di lobi. Polisi tidak akan kami panggil sekarang, atas permintaan Nyonya Alana. Dia ingin memberimu waktu hingga batas waktu lusa untuk merenung. Erlangga keluar dari ruangan itu dengan kaki lemas. Diikuti oleh Tias yang terus merutuk dan menyalahkan Erlangga. Saat mereka sampai di lobi, sebuah kardus mie instan berisi tumpukan pulpen, bingkai foto yang retak, dan sebuah stapler diletakkan di lantai marmer yang dingin. Di layar televisi besar di lobi kantor, berita ekonomi pagi itu memuat headline, perubahan kepemimpinan di Baskara Group, skandal finansial berujung pemecatan CEO. Erlangga menatap layar itu dengan mata kosong. Ia kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan hartanya dalam waktu kurang dari 12 jam sejak ia berteriak pada Alana. Ia merogoh saku jasnya, mencari kunci mobil sportnya, namun seorang petugas falas mendekat. Maaf, Tuan Erlangga, mobil ini adalah inventaris perusahaan. Karena status Anda sudah diberhentikan, kunci mobil ini harus saya ambil kembali. Erlangga menyerahkan kunci itu tanpa perlawanan. Ia dan Tias berdiri di pinggir jalan raya, di bawah terik matahari, memegang kardus mie instan di tengah kerumunan orang kantoran yang berlalu lalang. Ini belum berakhir, geram Erlangga, mencoba membangun sisa-sisa kesombongannya. Kita masih punya rumah itu. Setidaknya kita punya atap untuk malam ini. Besok, saat batas waktu habis, Alana harus pergi, dan aku akan menjual rumah itu secara bawah tangan. Ia tidak menyadari bahwa di saat yang sama, Alana sedang berada di dalam rumah tersebut, sedang mengawasi para petugas profesional yang mengganti seluruh sistem keamanan biometrik rumah. Bagi Alana, kantor hanyalah permulaan. Pertunjukan utama akan segera dimulai di rumah mereka. Benteng terakhir yang Erlangga pikir masih ia miliki. Matahari mulai terbenam, menyisakan semburat warna merah darah yang seolah meramalkan akhir dari sebuah kekuasaan. Erlangga dan Tias tiba di depan gerbang rumah mewah mereka dengan menumpang taksi online kelas ekonomi. Sebuah penghinaan besar bagi Erlangga yang biasanya disopiri mobil mewah. Sepanjang jalan, Tias tak henti-hentinya mengomel, menyalahkan Erlangga atas berlian palsu, dan memalukannya kejadian di kantor. Diamlah, Tias. Kepalaku mau pecah. Bentak Erlangga saat mereka turun di depan pagar tinggi itu. Erlangga melangkah menuju panel pemindai sidik jari di samping gerbang kecil. Ia menempelkan jempolnya dengan kasar, berharap pintu itu terbuka dan memberinya perlindungan dari dunia luar yang baru saja menghancurkannya. Namun, panel itu berkedip merah. Akses denied. Unauthorized user. Apa-apaan ini? Erlangga mencoba lagi. Merah lagi. Ia mencoba pemindai wajah. Hasilnya sama. Sayang, kenapa tidak bisa dibuka? Tanya Tias. Suaranya mulai bergetar karena panik. Erlangga menggedor gerbang besi itu dengan tinjunya. Alana, buka pintunya. Aku tahu kau di dalam. Jangan main-main denganku. Ini rumahku. Tak lama kemudian, gerbang kecil itu terbuka perlahan. Namun, bukan Alana yang muncul, melainkan seorang pria tegap berseragam keamanan dari firma swasta terkenal, lengkap dengan alat komunikasi di telinganya. Maaf, Tuan Erlangga. Mulai pukul 5 sore tadi, seluruh akses biometrik rumah ini telah diperbarui. Anda tidak lagi terdaftar sebagai penghuni, ucap petugas itu dengan suara bariton yang datar. Tidak terdaftar? Aku suaminya. Aku yang membayar cicilan rumah ini, teriak Erlangga. Berdasarkan dokumen yang kami terima dari pihak Baskara Holdings, rumah ini telah beralih fungsi menjadi aset sitaan yang kini dikelola oleh yayasan di bawah pengawasan Nyonya Alana. Anda diperbolehkan masuk hanya untuk mengambil sisa barang pribadi Anda, itu pun dengan pengawalan.
Petugas itu memberi isyarat agar mereka masuk. Erlangga melangkah masuk dengan kaki gemetar. Di ruang tamu, ia melihat Alana sedang duduk dengan tenang di sofa yang sama seperti hari sebelumnya. Namun kali ini, Alana tidak sedang memegang cangkir teh. Ia sedang memegang sebuah tablet, mengawasi beberapa pekerja yang sedang menurunkan lukisan-lukisan mahal dari dinding. "Alana, apa yang kau lakukan pada akses rumahku?" teriak Erlangga sambil menghambur ke arahnya. Namun, dua petugas keamanan segera menghalangi langkahnya. Alana mendongak, matanya tenang, hampir tanpa emosi. "Rumahmu? Erlangga, kau sendiri yang bilang dalam 2 hari aku harus keluar karena rumah ini milik kekasih barumu. Aku hanya mempercepat prosesnya. Aku memindahkan kepemilikannya ke pihak yang jauh lebih kompeten untuk mengurusnya." Tias maju, mencoba mengintimidasi Alana dengan sisa-sisa keberaniannya. "Kau tidak bisa melakukan ini. Erlangga adalah CEO. Dia punya pengacara." "Mantan CEO, Tias. Dan soal pengacara, apakah kau maksud pengacara yang saat ini sedang sibuk membela Erlangga atas kasus pemalsuan dokumen perbankan yang baru saja dilaporkan sore tadi?" Alana tersenyum tipis. "Erlangga, kau pikir aku tidak tahu kau menjaminkan sertifikat rumah ini tahun lalu dengan tanda tangan palsuku? Bank baru saja memverifikasi itu, dan mereka sangat tidak senang." Wajah Erlangga berubah pucat pasi. Warna kulitnya kini seputih kertas. Rahasia yang ia simpan rapat-rapat, senjata yang ia pikir akan menyelamatkannya, justru menjadi jerat lehernya sendiri. Kau menjebakku," bisik Erlangga. "Tidak, Erlangga. Kau menjebak dirimu sendiri saat kau memutuskan untuk mengkhianati komitmen kita. Aku hanya membiarkan hukum bekerja sebagaimana mestinya." Alana berdiri, melipat tangannya di dada. "Sisa waktu kalian adalah 12 jam. Besok pagi, tepat jam 8, serah terima kunci secara formal akan dilakukan. Jika kalian masih di sini, kalian akan keluar dengan borgol." Tias mulai menangis, tapi bukan tangis kesedihan, melainkan tangis ketakutan. "Sayang, lakukan sesuatu. Katakan padanya kau minta maaf. Kita tidak bisa tinggal di jalanan." Erlangga menatap Tias, lalu menatap Alana. Keangkuhannya mulai retak, menampakkan kerapuhan seorang pria yang selama ini hidup di atas fondasi kebohongan. Ia mencoba melangkah maju, kali ini dengan gestur memohon. "Alana, tolong. Aku hilaf. Tias yang menggodaku. Dia yang memintaku untuk melakukan semua ini. Kita bisa bicara, kan? Aku akan memecatnya. Aku akan kembali padamu. Tolong jangan hancurkan aku seperti ini." Mendengar itu, Tias terbelalak. "Apa? Kau menyalahkanku, Erlangga? Kau yang bilang istrimu ini beban. Kau yang bilang dia membosankan." Alana melihat pemandangan itu dengan rasa jijik. Dua orang yang sebelumnya merasa sebagai pasangan paling berkuasa kini saling cakar demi menyelamatkan kulit masing-masing. Ini adalah tontonan yang jauh lebih memuaskan daripada sekadar melihat mereka pergi. "Sudah selesai," potong Alana. "Erlangga, permohonan maafmu terlambat 5 tahun. Dan Tias, jangan khawatir. Kalian akan punya banyak waktu untuk saling menyalahkan di kontrakan kecil yang mungkin bisa kalian sewa dengan sisa uang receh di sakumu." Alana memberi isyarat kepada petugas keamanan. "Antar mereka ke kamar tamu. Pastikan mereka hanya membawa pakaian yang memang milik mereka. Semua perhiasan, jam tangan mewah, dan barang bermerek yang dibeli dengan uang perusahaan tetap di sini sebagai jaminan kerugian." Malam itu, Erlangga dan Tias meringkuk di kamar tamu yang sempit. Sementara di luar kamar, suara langkah kaki petugas keamanan yang berpatroli terus terdengar. Erlangga mencoba memeriksa saldo banknya melalui aplikasi ponsel. Namun setiap akun yang ia buka menunjukkan angka 0 yang dingin. Tias duduk di sudut ruangan, memandangi kuku-kukunya yang mulai rusak. "Kau bilang kau punya segalanya, Erlangga. Ternyata kau hanya sampah yang dibungkus jas mahal." Erlangga tidak menjawab. Ia menatap langit-langit kamar, menyadari bahwa tawa Alana 2 hari yang lalu adalah lonceng kematian bagi hidupnya. Topengnya sudah hancur total,
Dan di balik itu, ia menyadari bahwa tanpa Alana, dia bukanlah siapa-siapa. Hanya tersisa satu malam. Malam terakhir di bawah atap mewah yang kini terasa seperti penjara sebelum ia benar-benar terlempar ke dunia luar yang tak lagi menginginkannya. Malam merayap semakin larut. Namun cahaya di ruang perpustakaan pribadi Alana tetap menyala terang. Di atas meja jati yang kokoh, tersebar berbagai dokumen asli yang selama ini ia simpan di brankas tersembunyi. Alana menatap sebuah sertifikat tanah dengan hologram resmi yang berkilau di bawah lampu meja. Inilah bukti pamungkas yang akan menyegel nasib Erlangga. Suara ketukan pelan di pintu memecah konsentrasinya. Rahardian masuk dengan wajah lelah namun puas. Tim forensik digital sudah selesai, Nyonya. Mereka menemukan jejak komunikasi Tuan Erlangga dengan oknum notaris gadungan yang membantunya memalsukan tanda tangan Anda. Semuanya terekam dalam server cadangan yang lupa ia hapus. Alana mengangguk pelan. Bagus. Aku ingin semuanya rapi. Saat matahari terbit besok, aku tidak ingin ada satu celah pun bagi dia untuk berargumen bahwa ini adalah kesalahan administrasi. Sementara itu, di kamar tamu yang dingin, Erlangga duduk di tepi tempat tidur dengan napas memburu. Ia tidak bisa diam. Pikirannya berputar mencari cara untuk bertahan. Ia ingat masih memiliki satu harapan. Sebuah salinan sertifikat rumah yang ia simpan di balik bingkai foto pernikahan mereka di ruang keluarga. Ia yakin Alana belum menemukannya. Jika ia bisa memegang sertifikat itu, ia bisa mengklaim kepemilikan sah di depan polisi besok. Dengan langkah berjinjit, Erlangga keluar dari kamar. Dia sudah tertidur pulas karena kelelahan menangis. Atau mungkin karena ia sudah menyerah. Erlangga menghindari sorotan lampu dari petugas keamanan yang berjaga di koridor utama. Ia merayap melalui lorong gelap menuju ruang keluarga. Tangan Erlangga gemetar saat meraih bingkai foto besar yang memperlihatkan dirinya dan Alana tersenyum di hari pernikahan mereka. Dengan kasar, ia membongkar bagian belakang bingkai tersebut. Matanya berbinar saat melihat selembar kertas berharga di sana. Ketemu. Bisiknya penuh kemenangan. Apa yang kau temukan, Erlangga? Harapan palsu. Erlangga tersentak hingga hampir menjatuhkan bingkai foto itu. Alana berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen kayu dengan tangan terlipat. Ia tampak seperti malaikat pencabut nyawa dalam balutan gaun tidur sutra hitamnya. Aku memegang sertifikat aslinya. Alana. Erlangga berteriak pelan. Mencoba mengancam sambil menunjukkan kertas itu. Kau tidak bisa mengusirku. Dalam hukum, siapa yang memegang dokumen asli, dialah yang berkuasa. Alana tidak bergerak. Ia justru berjalan mendekat tanpa rasa takut sedikit pun. Coba kau lihat lebih teliti di bawah lampu itu. Erlangga. Lihat stempel di sudut kanan bawah. Erlangga segera membawa kertas itu ke bawah sorot lampu hias. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat ia melihat tulisan kecil yang dicetak dengan tinta khusus yang hanya terlihat di bawah cahaya tertentu. Spesimen, Fate. Itu adalah salinan properti syuting yang aku pesan khusus tahun lalu, ucap Alana dingin. Aku tahu kau sering memperhatikan bingkai foto itu dengan tatapan aneh. Aku hanya memberimu umpan agar kau merasa tenang dalam kebohonganmu. Erlangga meremas kertas itu hingga hancur. Di mana yang asli? Kau mencurinya dariku. Aku tidak mencurinya. Aku pemiliknya. Alana mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto dokumen resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Rumah ini tidak pernah benar-benar atas namamu secara pribadi, Erlangga. Sejak awal, rumah ini dibeli oleh yayasan keluarga besarku. Kau hanya diberi hak huni selama kau menjadi suamiku yang setia. Begitu pengkhianatanmu terbukti, hak itu gugur secara otomatis. Erlangga jatuh berlutut di atas karpet mahal. Segala usahanya, segala kelicikannya, terasa seperti anak kecil yang mencoba melawan raksasa. Dan soal pemalsuan tanda tangan yang kau lakukan tahun lalu untuk meminjam uang 10 miliar ke Bank Mega. Alana melanjutkan sambil berjalan mengelilingi Erlangga. Notaris yang membantumu sudah diamankan oleh pihak kepolisian 1 jam yang lalu. Dia bernyanyi dengan sangat merdu. Erlangga. Dia menyerahkan semua bukti bahwa kau yang memerintahkannya.
Alana, kumohon. Suara Erlangga kini hanya berupa bisikan parau. Jangan lakukan ini. Aku bisa dipenjara bertahun-tahun. 7-12 tahun, menurut Rahardian. Alana berjongkok agar matanya sejajar dengan mata Erlangga yang basah oleh air mata penyesalan yang terlambat. Kau yang memulai permainan batas waktu ini, Erlangga. Kau memberiku waktu 2 hari untuk keluar. Sekarang, aku memberikanmu sisa malam ini untuk merenung di rumah ini sebelum kau pindah ke sel yang jauh lebih sempit. Alana berdiri dan berbalik untuk pergi. Kenapa kau begitu tega? Teriak Erlangga dari belakang. Kita pernah saling mencintai. Alana berhenti sejenak, namun tidak menoleh. Cinta tidak melemparkan surat cerai ke wajah pasangannya sambil membawa wanita lain ke rumah. Cinta tidak menyebut istrinya sebagai beban hidup. Kau tidak mencintaiku, Erlangga. Kau hanya mencintai uangku dan kenyamanan yang kuberikan. Sekarang, rasakan hidup tanpa keduanya. Alana melangkah pergi, meninggalkan Erlangga yang bersimbah air mata di ruang keluarga yang kini terasa asing baginya. Di luar, suara sirine polisi mulai terdengar lamat-lamat di kejauhan, seolah-olah sedang menghitung mundur jam-jam terakhir kebebasan pria itu. Di kamar perpustakaannya, Alana mematikan lampu meja. Ia menatap ke arah jendela, melihat fajar yang mulai menyembul di ufuk timur. Sisa waktu, 4 jam. Strateginya telah selesai. Semua jebakan telah tertutup rapat. Sekarang, ia hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk menendang sisa-sisa kotoran dari hidupnya secara permanen. Pagi hari di hari terakhir tiba dengan suasana yang mencekam. Matahari pukul 7 pagi menyelinap masuk melalui celah gorden ruang tamu, menyinari Erlangga yang duduk di sofa dengan pakaian yang tampak kusut. Di sampingnya, Tia sedang sibuk memoles wajahnya dengan riasan tebal, mencoba menutupi mata sembabnya. Entah bagaimana, setelah konfrontasi semalam, Erlangga berhasil meyakinkan Tias bahwa dia masih punya kartu as tersembunyi, sebuah kebohongan yang ia ciptakan hanya agar tidak merasa sendirian dalam ketakutannya. Kau yakin pengacara pribadimu akan datang membawa perintah pembatalan, sayang? Tanya Tias sambil memakai lipstik merah menyala. Aku tidak mau keluar dari sini dalam keadaan memalukan. Erlangga mengangguk kaku. Dia akan datang. Alana hanya menggertak. Hukum tidak secepat itu bekerja. Alana muncul dari arah dapur, mengenakan setelan blazer putih bersih yang memancarkan aura otoritas. Ia tampak segar, kontras dengan 2 orang di hadapannya yang terlihat seperti hantu dari masa lalu. Ia membawa sebuah koper kecil, satu-satunya barang yang akan ia bawa keluar dari rumah ini, karena ia memang berniat menyerahkan rumah ini ke yayasan untuk dikosongkan. 1 jam lagi, Erlangga, ucap Alana sambil melirik jam tangan cartiernya. Sudah memesan kendaraan untuk pindah. Erlangga berdiri, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia tertawa, sebuah suara yang terdengar pecah dan dipaksakan. Pindah? Kau yang akan pindah. Alana, aku sudah menghubungi kolega-kolegaku. Mereka akan membantuku mengambil alih perusahaan kembali. Kau hanya seorang wanita yang bermain-main dengan dokumen palsu. Lihat saja, sebentar lagi dunia akan tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di sini. Alana hanya diam, menatap Erlangga dengan rasa kasihan yang mendalam. Ia melihat suaminya sedang mengalami tahap penyangkalan, denial, yang ekstrim. Erlangga tidak tahu bahwa semua koleganya telah mematikan ponsel mereka sejak berita skandalnya pecah di media nasional kemarin sore. Tias ikut berdiri, melipat tangan di dada. Dan aku sudah memanggil jasa pindahan untuk membuang semua barang-barang norakmu ke tempat sampah. Alana, rumah ini akan mulai didekorasi ulang siang ini juga. Kalian sungguh luar biasa, gumam Alana. Bahkan di tepi jurang pun, kalian masih sempat meributkan warna gorden. Alana berjalan menuju bar kecil di sudut ruangan, menuangkan air putih ke gelas kristal. Ia melihat keluar jendela besar yang menghadap ke halaman depan. Sebuah mobil sedan hitam mewah baru saja berhenti di depan gerbang. Itu pasti pengacaraku, seru Erlangga dengan wajah cerah seketika. Ia berlari menuju pintu depan, merasa bahwa Dewi Fortuna kembali berpihak padanya. Lihat, Alana,
Aku bilang juga apa? Aku tidak akan kalah. Erlangga membuka pintu besar itu dengan lebar, siap menyambut penyelamatnya. Tias mengekor di belakangnya dengan senyum penuh kemenangan, siap untuk menghina Alana untuk terakhir kalinya. Namun, yang melangkah masuk bukan hanya satu orang pria dengan tas kerja. Di belakang pria itu, muncul 4 orang pria lain berseragam kepolisian dan 2 orang petugas dari pengadilan yang membawa map merah besar dengan segel negara. Tuan Erlangga Baskara? Tanya petugas kepolisian yang berada di barisan paling depan. Senyum Erlangga membeku. Ya, ada apa ini? Mana pengacaraku? Doni. Pria yang dipanggil Doni, yang memang pengacara Erlangga, hanya menunduk lesu. Maaf, Erlangga. Saya datang hanya untuk mendampingi prosedur penyitaan aset. Bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Nyonya Alana terlalu kuat. Saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Penyitaan, pekik Tias. Tapi rumah ini. Petugas pengadilan maju dan membuka map merahnya. Berdasarkan ketetapan pengadilan nomor 402 PDTG, rumah ini beserta seluruh isinya secara sah berada di bawah sita jaminan atas dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh saudara Erlangga Baskara. Kami di sini untuk melakukan pengosongan paksa jika diperlukan. Erlangga mundur selangkah, menabrak meja pajangan hingga sebuah vas bunga jatuh dan pecah berkeping-keping. Tidak, ini pasti salah. Alana, kau melakukan ini. Alana berjalan perlahan menuju pintu, berdiri di samping para petugas tersebut. Aku hanya mengikuti jadwal yang kau buat. Erlangga, kau bilang 2 hari, bukan? Sekarang adalah menit terakhir dari hari kedua. Alana menyerahkan sebuah kunci perak kepada petugas pengadilan. Semua aset di dalam sudah diinventarisir. Barang-barang milik pribadi sudah saya keluarkan. Sisanya adalah barang yang dibeli dengan uang perusahaan yang digelapkan oleh saudara Erlangga. Petugas polisi kemudian menatap Erlangga dengan tajam. Tuan Erlangga, selain masalah rumah ini, kami memiliki surat perintah penjemputan untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait laporan pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana nasabah. Mohon ikut kami ke markas sekarang. Tias mencoba melarikan diri ke arah dapur, namun seorang petugas polisi wanita segera mencegatnya. Nona Tias, Anda juga diminta hadir sebagai saksi kunci, dan mungkin sebagai tersangka atas kepemilikan aset yang diduga berasal dari dana hasil kejahatan. Dunia Erlangga dan Tias benar-benar runtuh. Tidak ada pengacara penyelamat. Tidak ada dukungan kolega. Yang ada hanyalah dinginnya hukum yang sudah siap mengunci mereka. Erlangga menatap Alana. Matanya memancarkan keputusasaan yang luar biasa. Ia melihat istrinya, wanita yang 2 hari lalu ia anggap remeh, kini berdiri tegak di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Alana tidak tampak sedih, tidak tampak marah. Ia hanya tampak bersih. Bersih dari beban pengkhianatan yang selama ini ia tanggung. Alana, kumohon, satu kesempatan lagi. Tangis Erlangga pecah saat polisi mulai memegang lengannya. Alana hanya menatapnya sekilas sebelum memakai kacamata hitamnya. Waktumu sudah habis, Erlangga. Dan seperti yang kau katakan, keluarlah dari rumah ini. Karena rumah ini, dan seluruh hidup yang kau curi dariku, bukan lagi milikmu. Para petugas mulai menggiring Erlangga dan Tias keluar. Di luar, kerumunan wartawan yang entah bagaimana sudah tahu tentang penggeledahan ini, mulai menyalakan lampu kilat kamera mereka. Teriakan Erlangga dan tangisan histeris Tias menjadi musik latar bagi kemenangan Alana yang tenang. Pintu jati besar itu terbuka lebar, namun bukan untuk menyambut tamu, melainkan sebagai lubang pembuangan bagi mereka yang telah mengotori kesucian rumah tersebut. Erlangga digiring keluar dengan tangan yang kini tidak lagi memegang cerutu mahal, melainkan dicengkeram kuat oleh petugas kepolisian. Di belakangnya, Tias meronta-ronta. Rambutnya yang tertata rapi kini acak-adakan, dan riasannya luntur oleh air mata ketakutan. Begitu mereka melewati ambang pintu, serbuan lampu kilat kamera wartawan menyambut seperti kilat badai. Alana telah memastikan bahwa kehancuran ini tidak akan terjadi dalam sunyi. Ia ingin dunia melihat wajah asli dari sang CEO jenius, yang selama ini dipuja-puji. Tuan Erlangga.
Benarkah Anda memalsukan tanda tangan istri Anda untuk menutupi hutang judi saham? Nona Tias, benarkah Anda menerima aliran dana gelap dari perusahaan untuk gaya hidup mewah Anda? Pertanyaan-pertanyaan itu menghujam seperti anak panah. Erlangga mencoba menutupi wajahnya dengan borgol di tangannya. Namun para jurnalis terlalu gesit. Ia terpaksa berjalan menunduk, melewati barisan petugas SITA yang mulai menempelkan stiker merah bertuliskan, "Dalam pengawasan negara," di pilar-pilar marmer rumah itu. Alana berdiri di teras atas, memandang ke bawah dengan ketenangan seorang ratu yang sedang melihat eksekusi pengkhianat. Ia memegang sebuah map tipis berisi daftar aset yang telah ia selamatkan. "Lepaskan aku. Ini semua salah paham," teriak Tias saat ia dipaksa masuk ke dalam mobil polisi yang terparkir di depan gerbang. "Erlangga yang menjanjikan segalanya padaku. Aku tidak tahu apa-apa soal uang perusahaan." Erlangga menoleh ke arah Tias dengan tatapan penuh kebencian. "Diam kau, wanita gila. Kalau bukan karena tuntutanmu akan barang-barang bermerek, aku tidak akan pernah menyentuh dana itu." Pertengkaran mereka menjadi santapan empuk bagi kamera media. Di detik-detik terakhir sebelum pintu mobil polisi ditutup, Erlangga mendongak. Ia melihat Alana berdiri di sana, di bawah sinar matahari pagi yang cerah. Alana tidak tampak seperti wanita yang baru saja kehilangan suami. Ia tampak seperti wanita yang baru saja menemukan kembali jiwanya. "Alana!" Erlangga berteriak. Suaranya parau karena putus asa. "Setidaknya beri aku uang untuk membayar pengacara. Kau tidak bisa membiarkanku seperti ini tanpa sepeser pun." Alana menurunkan kacamata hitamnya sedikit, menatap Erlangga dari ketinggian teras. Suaranya tidak keras, namun cukup jelas untuk didengar oleh mereka yang berada di dekatnya. "Uang? Kau ingat apa yang kau katakan 2 hari lalu? Kau bilang aku beban hidupmu. Sekarang, bawalah bebanmu sendiri, Erlangga. Aku tidak akan membiayai pengkhianatanmu bahkan untuk 1 koin pun." Petugas SITA kemudian mulai mengeluarkan barang-barang yang dianggap tidak masuk dalam inventaris sitaan jaminan, yang sayangnya hanya terdiri dari tumpukan pakaian lama Erlangga yang sudah tidak modis lagi dan beberapa pasang sepatu murah yang pernah ia beli sebelum ia menjadi kaya. Barang-barang itu dilemparkan begitu saja ke trotoar di depan rumah. "Itu barang-barangmu, Erlangga," ucap Alana dingin. "Sesuai janjimu, kau keluar dari rumah ini. Dan sesuai janjiku, kau keluar tanpa membawa apapun yang bukan hakmu." Mobil polisi itu akhirnya melaju pergi, meninggalkan jejak debu dan kerumunan wartawan yang mulai beralih mengejar narasumber lain. Alana turun ke lantai bawah dengan langkah yang ringan. Ia berjalan menuju gerbang depan, di mana tumpukan baju Erlangga berserakan di tanah. Seorang petugas keamanan mendekat. "Nyonya, apa yang harus kami lakukan dengan sisa barang-barang ini?" Alana melirik sekilas ke arah tumpukan kain yang dulunya begitu dibanggakan oleh Erlangga. "Panggil dinas kebersihan. Katakan pada mereka ada sampah yang tertinggal di trotoar. Dan setelah itu, ganti semua kunci gerbang dengan sistem keamanan yang hanya bisa diakses olehku sendiri." Ia kemudian berbalik dan menatap rumah besar itu. Rumah yang dulunya terasa seperti penjara emosional, kini kembali menjadi miliknya sepenuhnya. Bukan lagi sebagai tempat tinggal bersama pria pengkhianat, melainkan sebagai simbol kemenangannya atas ketidakadilan. Rahardian mendekat sambil menutup ponselnya. Semua rekening Tuan Erlangga di luar negeri yang ia coba sembunyikan juga sudah dibekukan. "Nyonya, dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Besok pagi, pengadilan akan memulai sidang perdana untuk kasus pemalsuan dokumennya." Alana mengangguk puas. "Terima kasih, Rahardian. Pastikan tidak ada pengacara yang mau membantunya secara pro bono. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya berjuang di dunia ini tanpa bantuan siapapun. Sama seperti dia membiarkan orang tuaku berjuang sendirian saat mereka butuh bantuannya dulu." Rahardian membungkuk hormat. Semua sudah diatur. Alana masuk kembali ke dalam rumah. Ia berjalan menuju ruang tamu dan duduk di sofa tempat Erlangga melemparkan surat cerai itu 2 hari yang lalu. Ia menarik napas dalam-dalam. Aroma parfum Tias yang menyengat masih tertinggal di udara, membuatnya merasa sedikit mual.
Bersihkan rumah ini secara total, perintah Alana pada kepala pelayan yang baru saja kembali. Aku ingin setiap sudut rumah ini disemprot disinfektan. Buang semua yang pernah disentuh oleh wanita itu. Aku ingin rumah ini kembali murni. Sore itu, Alana duduk sendirian di meja makan yang luas. Ia tidak lagi memesan catering mewah. Ia hanya memakan masakan rumah yang sederhana. Namun rasanya jauh lebih nikmat daripada perjamuan manapun yang pernah ia lakukan bersama Erlangga. Batas waktu 2 hari telah habis. Bukan Alana yang terusir ke jalanan. Bukan Alana yang menangis di balik jeruji besi. Ia telah membuktikan bahwa tawa yang ia lepaskan 2 hari lalu bukanlah tawa kegilaan, melainkan tawa kemenangan seorang pemain catur yang baru saja mengucapkan kata skakmat. Erlangga dan Tias mungkin sedang berada di sel penjara yang lembab saat ini, saling menyalahkan dan meratapi nasib. Namun bagi Alana, mereka sudah tidak ada lagi. Mereka hanyalah debu yang baru saja ia sapu dari lantai hidupnya yang baru. 3 bulan telah berlalu sejak badai di kediaman Baskara mereda. Pagi ini, Jakarta disambut dengan udara yang lebih bersih setelah hujan semalam. Alana berdiri di balkon kantor barunya yang terletak di lantai paling atas Baskara Tower, yang kini secara resmi telah berganti nama menjadi Alana Saffron Group. Tidak ada lagi nama suaminya di dinding gedung itu. Nama itu telah dihapus, baik dari beton gedung maupun dari lembaran sejarah kesuksesan perusahaan. Alana menyesap kopi hitamnya tanpa gula. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Ia tampak lebih muda, lebih hidup, dan jauh lebih berkuasa. Tanpa beban emosional dari pria yang terus-menerus meremehkannya, kreativitas dan ketajaman bisnis Alana meledak. Perusahaan yang dulu hampir bangkrut karena penggelapan Erlangga, kini justru melipat gandakan nilainya di bawah kepemimpinan langsung Alana. Pintu kantornya terbuka, dan Rahardian masuk dengan sebuah map tipis di tangannya. Senyumnya sopan dan tenang. Sidang putusan baru saja selesai 1 jam yang lalu. Nyonya, ucap Rahardian. Alana tidak berbalik. Berapa lama? 12 tahun penjara untuk Erlangga Baskara atas kasus pemalsuan dokumen perbankan, penipuan aset, dan penggelapan dana korporasi. Hakim tidak memberikan keringanan karena ia mencoba menyalahkan pihak lain selama persidangan. Alana terdiam sejenak. 12 tahun. Itu adalah waktu yang cukup lama bagi Erlangga untuk merenungi setiap kata sombong yang pernah keluar dari mulutnya. Bagaimana dengan wanita itu? Tanya Alana datar. Tias divonis 3 tahun atas keterlibatan pasif dan pencucian uang. Namun, kabar terakhir menyebutkan bahwa di dalam sel, ia dan Erlangga sempat terlibat keributan fisik saat mereka dipertemukan di ruang tunggu tahanan. Mereka kini benar-benar saling membenci. Alana meletakkan cangkir kopinya. Ia tidak merasakan kegembiraan yang meluap-luap. Ia hanya merasakan kedamaian. Keadilan, baginya, bukanlah tentang melihat orang lain menderita, melainkan tentang mengembalikan segala sesuatu ke tempat yang semestinya. Pencuri kembali ke penjara, dan pemilik kembali ke tahtanya. Terima kasih, Rahardian. Pastikan semua kewajiban hukum mereka dijalankan tanpa celah. Aku tidak ingin ada berita tentang pembebasan bersyarat dalam waktu dekat. Setelah Rahardian pergi, Alana mengambil sebuah foto lama dari laci mejanya. Itu adalah fotonya saat masih sangat muda, sebelum ia bertemu Erlangga. Ia teringat betapa ia pernah meredupkan cahayanya sendiri hanya agar Erlangga bisa terlihat bersinar. Ia pernah percaya bahwa menjadi istri yang baik berarti harus berdiri di belakang bayang-bayang. Tidak akan pernah lagi, bisiknya pada dirinya sendiri. Sore harinya, Alana memutuskan untuk mengunjungi rumah lamanya, rumah yang menjadi saksi bisu teriakan pengusiran 2 hari itu. Namun, ia tidak datang untuk tinggal. Rumah itu telah dikosongkan total. Semua furnitur lama telah dilelang, dan hasilnya disumbangkan ke panti asuhan. Ia berjalan melewati ruang tamu yang kini kosong melompong. Tidak ada lagi sisa parfum Tias. Tidak ada lagi gema suara sombong Erlangga. Hanya ada keheningan yang menenangkan. Alana berhenti di tempat di mana Erlangga dulu melemparkan surat cerai itu. Ia tersenyum kecil. Ia teringat betapa Erlangga sangat yakin bahwa 2 hari cukup untuk menghancurkannya. Ternyata benar, 2 hari memang cukup,
Tapi bukan untuk menghancurkan Alana, melainkan untuk membongkar fondasi rapuh dari sebuah kebohongan besar bernama Erlangga Baskara. Ia berjalan ke arah gerbang, di mana seorang agen properti sudah menunggunya. Anda yakin ingin menjual properti ini, Nyonya Alana? Ini adalah salah satu aset terbaik di kawasan ini, tanya agen tersebut. Ya, jawab Alana mantap. Rumah ini memiliki terlalu banyak debu dari masa lalu. Aku ingin membangun sesuatu yang baru di tempat yang belum pernah tercemar. Saat Alana masuk ke dalam mobilnya, ia melihat sebuah berita singkat di ponselnya. Foto Erlangga dengan baju tahanan berwarna oranye terpampang jelas. Wajahnya tampak sangat tua, kuyu, dan hancur. Ia tidak lagi terlihat seperti CEO sombong yang berteriak-teriak di ruang tamu. Ia hanyalah seorang narapidana tanpa nama, tanpa harta, dan tanpa siapapun yang peduli. Alana mematikan layar ponselnya. Ia tidak lagi membutuhkan informasi itu. Baginya, Erlangga sudah mati sejak saat pria itu melemparkan amplop coklat di hari itu. Mobil melaju meninggalkan area perumahan mewah tersebut. Alana menatap ke arah depan, ke arah jalanan Jakarta yang luas dan penuh peluang. Ia memiliki seluruh dunia di tangannya sekarang. Ia memiliki kebebasan yang tidak bisa dibeli dengan berlian asli sekalipun. Hidup adalah tentang pilihan. Erlangga memilih pengkhianatan dan keserakahan, dan ia mendapatkan upahnya. Alana memilih kesabaran dan strategi, dan ia mendapatkan kemenangannya. Di akhir batas waktu, bukan Alana yang terusir, tapi Alanalah yang akhirnya melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan semua sampah di belakangnya, menyambut fajar baru yang jauh lebih terang daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Gema tawanya 2 hari lalu kini telah berubah menjadi melodi ketenangan yang abadi. Tamat.